Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu teknik paling fundamental dan esensial dalam seni bela diri Aikido, yaitu Ikkyo. Bagi kalian yang baru memulai perjalanan Aikido atau bahkan yang sudah berpengalaman, memahami Ikkyo secara mendalam adalah kunci untuk membuka pemahaman tentang seluruh filosofi Aikido itu sendiri. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan mengupas tuntas teknik pertama ini dari bentuk dasar hingga aplikasi praktisnya. Mungkin kalian bertanya, apa sih sebenarnya Ikkyo itu? Ikkyo yang Dichilis Dengon Konji. Ija secara harfiah berarti pengajaran pertama. Nama ini bukan tanpa alasan. Ikkyo adalah fondasi, batu loncatan pertama yang memperkenalkan kita pada prinsip-prinsip inti Aikido. Teknik ini mengajarkan cara mengendalikan lawan dengan efektif tanpa perlu menimbulkan cedera atau rasa sakit yang berlebihan. Ini adalah perwujudan sejati dari semangat Aikido, harmoni, bukan konfrontasi. Sekarang, mari kita lihat bentuk dasarnya. Bayangkan seseorang menyerang Anda, entah itu dengan pukulan atau cengkeraman. Inti dari Ikkyo adalah bagaimana kita menyatu dengan gerakan lawan, bukan melawannya. Kita akan mengarahkan kekuatan lawan, masuk ke posisi aman, dan kemudian mengunci lengannya dalam posisi lurus ke bawah. Kunci dari keberhasilan Aikido adalah kontrol penuh pada siku dan bahu lawan. Gerakan ini bukan tentang adu kekuatan, melainkan tentang timing, posisi, dan penggunaan berat badan yang tepat. Saat kita menerapkan Ikkyo, kita akan memposisikan diri sedemikian rupa sehingga kita bisa menekan siku lawan lurus ke arah tatami atau lantai. Tangan kita yang satu akan mengontrol pergelangan tangan atau lengan bawahnya, sementara tangan yang lain akan memberikan tekanan lembut namun tegas tepat di atas sikunya. Posisi tubuh kita sangat penting di sini. Lutut kita harus ditekuk, punggung lurus, dan kita harus terhubung dengan pusat gravitasi kita sendiri. Ini memungkinkan kita menggunakan seluruh berat badan kita untuk mengendalikan lawan, bukan hanya kekuatan lengan. Prinsip utama yang bekerja di sini adalah mengendalikan garis pusat atau CH, Shin, lawan dengan mengunci sikunya dalam posisi yang tidak alami dan menekannya ke bawah. Kita secara efektif merusak keseimbangan dan struktur tubuhnya. Lawan tidak akan bisa melawan karena strukturnya sudah kita bongkar. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti gerakan kita ke bawah. Inilah keindahan Ikkyo. Ini bukan tentang memaksa, tapi tentang membimbing lawan ke posisi di mana mereka tidak bisa lagi menyerang atau melawan. Tujuan utama dari Ikkyo adalah pengendalian. Dalam situasi nyata, kita ingin menetralkan ancaman dengan cara yang paling aman bagi semua pihak. Ikkyo memungkinkan kita menjatuhkan lawan ke posisi tengkurap di lantai dengan kontrol penuh, tanpa harus mematahkan lengan atau menyebabkan cedera serius. Ini memberi kita pilihan. Kita bisa menahan lawan di sana sampai bantuan datang, atau kita bisa melepaskannya dengan aman. Ini adalah teknik deeskalasi yang sangat kuat. Sekarang, mari kita bicara tentang aplikasinya. Mengapa Ikkyo disebut sebagai pengajaran pertama? Karena hampir semua teknik Aikido lainnya mengandung elemen atau prinsip yang pertama kali kita pelajari dari Ikkyo. Pemahaman tentang cara masuk, irimi, cara memutar, tekan, menjaga jarak yang tepat, dan mengendalikan pusat lawan adalah pelajaran fundamental yang terus kita latih melalui Ikkyo. Jika Anda menguasai Ikkyo, Anda akan lebih mudah mempelajari teknik-teknik lain seperti Nikkyo, Sankyo, dan seterusnya. Coba kita pikirkan skenario praktis. Misalnya, seseorang mencengkeram pergelangan tangan Anda dengan kuat. Daripada mencoba menarik tangan Anda dengan panik, Anda bisa menerapkan prinsip Ikkyo
Anda melangkah maju, memutar tubuh Anda, dan mengubah cengkeraman mereka menjadi sebuah kelemahan. Tiba-tiba, Anda yang berada dalam posisi kontrol, gerakan yang sama juga bisa diaplikasikan untuk menangkis pukulan atau bahkan serangan dengan senjata seperti pisau. Tentunya dengan latihan yang sangat intensif dan di bawah pengawasan ahli. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pemula saat berlatih Ikkyo adalah menggunakan terlalu banyak kekuatan otot lengan. Mereka mencoba menekan siku lawan dengan paksa. Ingat, Aikido adalah tentang efisiensi. Gunakan berat badan Anda. Rasakan koneksi dari kaki Anda melalui pinggul dan keluar melalui tangan Anda. Biarkan gravitasi membantu Anda. Ketika Anda melakukannya dengan benar, Ikkyo akan terasa sangat ringan dan mudah, seolah-olah lawan jatuh dengan sendirinya. Bagian penting lainnya dari latihan Ikkyo adalah menjadi Yuke, yaitu orang yang menerima teknik. Menjadi Yuke yang baik akan mengajarkan kita cara bergerak dengan aman, cara melindungi diri saat jatuh, dan yang terpenting, merasakan bagaimana teknik itu seharusnya bekerja. Dengan merasakan langsung bagaimana Ikkyo yang benar diterapkan pada diri kita, kita akan lebih memahami bagaimana cara menerapkannya pada orang lain. Latihan ini adalah dialog tanpa kata antara dua orang, saling membantu untuk tumbuh dan belajar. Ikkyo juga mengajarkan kita tentang ketenangan mental. Saat menghadapi serangan, reaksi alami kita adalah panik atau menjadi tegang. Ikkyo melatih kita untuk tetap tenang, mengamati situasi, dan merespons dengan gerakan yang terukur dan efisien. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga tidak hanya di atas matras latihan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi masalah di kantor atau konflik pribadi dengan kepala dingin adalah aplikasi nyata dari filosofi Ikkyo. Jadi, Ikkyo bukan sekadar teknik kuncian lengan, ia adalah sebuah miniatur dari seluruh sistem Aikido. Ia mengajarkan kita tentang harmoni, efisiensi, kontrol, dan ketenangan. Setiap kali kita berlatih Ikkyo, kita tidak hanya melatih gerakan fisik, tetapi juga mengasah pikiran dan semangat kita. Inilah mengapa para sensei atau guru besar Aikido selalu menekankan pentingnya kembali ke dasar dan terus memoles Ikkyo. Tidak peduli seberapa tinggi tingkatan kita. Untuk kalian yang berlatih di rumah atau di dojo, saya sarankan untuk fokus pada detail-detail kecil. Apakah pergelangan tangan Anda rileks? Apakah punggung Anda lurus? Apakah Anda benar-benar menggunakan berat badan Anda? Rekam latihan Anda dan tonton kembali. Minta masukan dari senior atau instruktur Anda. Setiap repetisi adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk membuat Ikkyo Anda sedikit lebih baik, sedikit lebih halus, dan sedikit lebih efektif. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan mendalam tentang Ikkyo ini bisa memberikan wawasan baru dan memotivasi kalian untuk terus berlatih dengan semangat. Ingatlah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Dan dalam Aikido, langkah pertama itu seringkali bernama Ikkyo. Jika kalian menikmati konten seperti ini dan ingin belajar lebih banyak tentang Aikido, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di latihan berikutnya. Tai Taps.